Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam episode ini kita akan membicarakan Peritas Kordis tentang dosa utama yang keenam, yaitu apa? Yaitu kikir. Kikir, ya. Orang Jawa bilang bukan hanya pelit tapi medit, ya. Artinya apa? Ketika orang pelit mungkin hemat, masih masih biasa lah, masih normal, masih tidak suka memberi. Tetapi medit itu adalah orang yang sangat ekstrim di dalam tidak mau memberi, ya. Seperti contoh dalam kitab suci itu Lazarus dan orang kaya. Dia bergelimang harta, benda, kekayaan, bisa pesta siap hari dengan baju yang warna ungu yang hebat luar biasa, tapi dia punya kemampuan untuk memberi, tetapi tidak memberi kepada seorang yang bernama Lazarus yang mati kaku, yang butuh, ya, setetes air, katakanlah seperti itu. Tapi itu tidak dapat diberikan, dan itu dosa. Kenapa itu dosa? Karena dia memfokuskan kepada dirinya sendiri, segala-galanya untuk dirinya sendiri. Milikku adalah milikku, ya, milikku adalah milikku, dan orang lain tidak punya hak untuk memberikan. Dan kalau aku memberikan itu karena hadiah, ya, yang kuberikan pada orang lain. Jadi kikir, ya, dia terlekat pada materi, pada benda, pada barang, tapi juga bisa saja kepada ilmu pengetahuan, apa yang dia miliki sebagai sesuatu yang orang lain tidak berhak untuk mendapatkannya. Katakanlah seperti ekstrimnya, ya. Nah, kemudian juga ketika orang tidak fokus, tidak sulit murah hati, ya. Orang menjadi sulit murah hati, ya, terlekat, sulit murah hati, ya. Tidak giving tapi taking selalu, ya. Seperti laut mati lah, katakanlah itu. Jadi laut mati itu adalah laut yang mendapat sumber air dari danau, dari laut Sungai Yordan, tetapi dia tidak tertutup di situ, dia tidak keluar, ya, tidak diberikan pada orang lain, sehingga terjadi proses yang pengendapan di situ, sehingga menjadi begitu asin, sehingga asin tidak bisa dimanfaatkan untuk apa saja, nggak mungkin. Jadi sehingga ketika orang berenang di situ dia menjadi ngapung, ya. Ini orang yang posesif dengan harta bendanya, dengan miliknya. Jadi kikir. Apakah Anda kikir? Apakah kita kikir? Apakah saya kikir? Mungkin tidak dalam seluruh hal, tapi ada hal-hal tertentu, katakanlah, ya. Jadi kita juga tidak dapat mengklaim atau mengatakan, hidupku adalah kikir. Tapi mungkin pada benda-benda tertentu yang dia tidak bisa dibagikan kepada orang lain, ya, seperti itu, ya. Bisa saja dalam uang, bisa saja dalam materi tertentu, benda tertentu yang dia sebagai sangat berharga. Jadi kikir itu adalah fokus pada diri sendiri, fokusnya pada diri sendiri, milikku, posesif, tidak giving, ya, tapi taking, seperti laut mati, ya, kelekatan pada benda-benda tertentu, pada hal-hal tertentu yang menjadi milikku. Mungkin mari kita lihat dalam hidup kita masing-masing, apakah egoku yang menjadi pusat dari segala sesuatu yang tidak bisa kulepaskan. Jadi orang memegang, ya, barang itu tidak boleh dilepaskan sedikit pun. Seperti kalau kita ingat waktu kecil, ketika anak kecil itu meminta sesuatu, maka dia bilang jangan, nggak boleh, nggak bisa diberikan. Jadi, nah, mungkin juga pengalaman seperti itu. Nah, ada kemungkinan pengalaman itu dari kecil kita, mungkin kita mendapatkan itu, dan yang kita rindukan, yang kita dambakan, kita dapatkan dengan susah payah, ya. Lalu saya tidak akan mau memberi kepada orang lain. Nah, itulah disebut kikir. Dia nggak peduli dengan orang lain apapun juga, seperti orang kaya dengan Lazarus itu. Mari saudaraku, mungkin kita punya sisi itu dalam hidup kita, ya.
sisi itu, sisi kikir dalam diri kita. Mungkin, saya tidak tahu persis. Tapi mari kita lihat apakah dosa ini yang menggelayut dalam diri kita. Mari saudaraku terkasih, seperti biasa saya ajak Anda untuk masuk ke dalam diri Anda masing-masing, dalam diri kita masing-masing, dan kita mohon rahmat supaya Tuhan bisa menunjukkan hal tersebut dalam diri kita. Siapa tahu kita memiliki itu. Kalau tidak apa-apa. Sekali lagi kita scanning batin kita. Apakah memang ada di situ? Apakah saya punya kecenderungan untuk hanya minta, tidak memberikan seperti laut mati? Apakah demikian? Ya, demikian. Mungkin ada gradasinya dalam dosa itu. Ada yang sangat ekstrim, ada yang setengah ekstrim, ada yang setengah, ada yang kemudian tidak, atau sangat halus sekalipun. Ya. Nah, kita diajar untuk belajar memberi. Dengan memberi itu kita menerima, tapi bukan dengan menerima tanpa memberi itu akan mati hidup kita. Ya, tidak gembira, tidak sukacita, tidak menumpukkan sesuatu untuk diriku. Ya, seperti perumpamaan Yesus yang juga dikatakan, engkau menumpuk barang di gudangmu, ya, dan kamu tinggal tenang-tenang saja. Ya, nanti pada waktunya Yesus mengatakan, hai kamu orang kaya, orang yang menumpuk barang itu, nanti lama-kelamaan barang itu busuk dan kamu juga akan busuk dalam hidupmu. Mari, saudara, kita hening sebentar. Ikuti apa yang saya minta supaya kita bisa masuk, bisa menyelami, bisa melihat, bisa memandang apa yang sebetulnya harus kita punyai dalam hal kekikiran itu. Oke. Dengarkan, pasang lilin, ya. Hening, sunyi, kita masuk dalam dunia batin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutup mata. Dengarkan suara saya. Mohon Roh Kudus tarik nafas supaya rileks, santai. Rileks, kita masuk ke dalam dunia batin. Bukalah hatimu. Pintu itu grendelnya dibuka, masuklah. Ke dalam, Roh Kudus sudah membimbingmu untuk melihat apa yang ada di dalam batinmu. Tutup mata, tetap jangan dibuka. Dan mohon supaya Kristus, kita panggil Kristus. Ya, yang ada di ruangan ketujuh, di tempat yang paling misterius, di dalam batin kita yang terdalam. Ketika kita mengundangnya, dia akan datang. Yesus Kristus, Putra Daud, datanglah kemari. Lalu Yesus datang pelan-pelan dengan wajah gembira, wajah sukacita karena mau bertemu dengan anaknya yang tersayang, yaitu kita sendiri. Lalu kita melambaikan tangan kalau kita sudah bertemu dengan Yesus, kita datang, Yesus datang. Dan Yesus datang duduk di samping kita dan kita berdialog dengan Yesus. Yesus, tolong tunjukkan kepadaku ya dosa kekikiran dalam diriku. Mungkin engkau menunjukkan peristiwa-peristiwa masa laluku, masa kecilku, masa kanak-kanakku, di mana aku begitu menggenggam barang atau hal tertentu dalam diriku, atau pikiranku yang kaku, keras, tanpa mau dibukakan oleh orang lain. Lalu Yesus membantu menunjukkan di masa kecil kita. Lihat, Yesus menunjukkan di mana-mana peristiwa-peristiwa apa, di mana aku begitu terikat, begitu terpikat, begitu melekat pada barang-barang tertentu. Mungkin sepatu, mungkin baju, mungkin bisa saja kacamata, ya, bisa celana, ya, bisa kaos, ya, bisa uang, apa saja. Ketika orang minta sesuatu, begitu sulitnya bagiku untuk memberikan, untuk menyumbang, memberikan. Lalu Yesus menunjukkan begitu barang-barang itu muncul, dilihat, ditunjukkan, ini kita pegang erat-erat. Dan kita pegang di dalam genggaman tangan kita, dan Yesus mengatakan, buka. Apa yang ada dalam hatimu, bukalah. Aku akan ambil barang itu. Tapi aku tidak mau membukanya. Ya, terus lihat, masuk, dilihat. Kemudian carilah satu saja hal yang sungguh-sungguh membuat aku begitu kikir, tidak murah hati kepada orang-orang di sekitar. Ya.
cenderung untuk memiliki. Lalu katakan kepada Yesus, Yesus, untuk satu hal ini aku begitu kikir. Aku tak bisa memberikan itu padamu, kepada orang lain. Ketika orang minta, tak akan bisa ku berikan. Begitu berharganya barang ini bagiku. Ya, Yesus mengerti apa yang menjadi kekosongan hatimu, karena engkau merasa bahwa dengan barang itu seolah-olah hidup bahagia. Padahal Yesus mengatakan ketika engkau lepaskan itu, kebahagiaanmu lebih daripada yang lain. Dan Yesus mengertinya. Jangan takut anakku, ambil, lepaskan itu. Karena yang akan kuberikan lebih daripada yang kau pegang dan kau miliki itu. Semakin kamu banyak memberi, kamu semakin mendapat. Semakin kamu pelit dan medit dengan barang yang kau miliki, dengan segala yang kau miliki, kau akan tambah sedih, tambah berkurang. Lalu pelan-pelan Yesus menyentuh dan menjamah untuk terbuka dan murah hati. Seperti dirinya murah hati, memberikan segala yang kita butuhkan. Dan dia semakin dimuliakan. Lalu ku lepaskan, belajar melepaskan keterikatan itu. Dan Yesus mengambil dan memberikan lebih daripada yang kita mohonkan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kesederhanaan. Tidak lagi tegang karena kita tidak kita tidak lagi menggenggamnya. Lalu relax, lalu diambil oleh Yesus, dan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Yesus memberikan damai dirinya dan roh. Lepaskan. Yesus memberkati, dan pelan-pelan dia pamit. Anakku, aku pamit. Aku kembali ke tempat di mana aku berasal. Tapi aku tetap ada dalam hatimu. Oke. Yesus pergi kembali. Dan kita merasa lepas, bebas. Tidak mudah terikat dan diikat, terlekat pada banyak hal. Kebahagiaan bukan sebanyak apa yang kumiliki, tapi sebanyak yang kuberikan kepada orang lain. Itulah keyakinan batinku. Aku harus lebih murah hati. Oke. Lalu pelan-pelan selesai, lalu Roh Kudus membimbing kita lagi, membawa kita keluar, melihat segala sesuatu, lalu kembali keluar dari pintu batin kita. Lalu pintu itu tertutup. Hanya hal-hal yang baik yang boleh masuk ke dalam hatiku. Aku seleksi yang baik, dan yang tidak baik pelan-pelan kubuang. Yang baik masuk. Keutamaan, kebajikan, kesabaran, murah hati. Murah hati, berbelas kasih, keutamaan murah hati yang menjadi kekuatanku. Oke. Baik, terima kasih. Rasa tenang, rasa damai. Lalu 012345 dan bukalah matamu. Apa yang kalian rasakan? Segala sesuatu yang keterlekatan itu sekarang dilepaskan. Harus semakin murah hati, semakin mendoakan, semakin berpikir tentang orang lain, keselamatan orang lain, memberikan apa yang bisa kuberikan, entah doa, entah makanan, entah barang kepada orang lain. Lepaskan, belajar melepaskan sehingga aku menjadi murah hati. Terima kasih Tuhan, hari ini aku diajar untuk murah hati, memiliki keutamaan murah hati, dan tidak kikir kemanapun aku berada. Terima kasih Tuhan, dan kita kembali lagi. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat, keutamaan murah hati kepada siapapun, dalam hal apapun, bukan hanya materi, bukan hanya benda, tetapi juga sikap berfokus pada orang lain. Aku akan menjadi laut yang hidup karena memberikan. Aku akan memberikan segala yang bisa kuberikan supaya orang lain bahagia. Dengan memberikan aku bahagia. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus. Engkau telah mengajarkan aku karunia ini dengan baik. Buah rohmu yang berharga di mataku. Terima kasih. Inilah dosa yang keenam
yang harus kubuang, kusingkirkan dalam hidupku. Dosa kikir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Putra, terima kasih Roh Kudus. Di dalam Engkau kekayaan lebih daripada yang kubayangkan. Berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.